Yang pertama, kata beliau, ahaduha as-sunanur ratibah. Yang pertama tentang salat sunnah rawatib. Iya. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib. Beliau memulai dengan salat sunnah rawatib di sini. Karena penulis di dalam urutannya beliau mengurut dengan apa? Dengan rincian bentuk. Ya. Beliau urut dahulu dengan hal-hal yang dilakukan sendiri. Kemudian beliau akan terangkan salat-salat tatawwu yang dilakukan secara berjamaah. Nah. Tapi kalau ditanya apa salat tatawwu yang paling didahulukan, yang paling ditekankan, jawabannya adalah salat al-kusuf, salat gerhana. Ini yang paling didahulukan di antara salat tatawwu. Dan akan datang kita akan sebutkan bahwa hukumnya bukan sunnah. Hukumnya bisa masuk ke dalam kewajiban. Iya. Baik, kita kembali kepada uraian penulis. Bentuk yang pertama sunan ar-ratibah. Dikatakan ratibah karena dia terus-menerus dilakukan tetap. Iya. Dan ratibah karena dia ikut kepada salat wajib. Sebelum salat wajib atau setelah salat wajib. Iya. Karena itu diistilahkan ada rawatib qabliyah dan ada apa? Ba'diyah. Nah, dia dikatakan sunnah. Berapa jumlahnya? Dan apa saja salat rawatib itu? Penulis di sini membawakan hadits Ibnu Umar yang menjelaskan tentang jumlah salat rawatib. Yarhamukallah. Kata beliau, wa hiya allati qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salat rawatib itulah yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, asyru raka'atin hafidtuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat rawatib 10 rakaat yang saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, di sini 10 ya, kalau di hadits Ibnu Umar di sini. Di sebagian riwayat 12. Dan dalam hadits Ummu Habibah, riwayat Muslim juga 12. Iya. Dikatakan dalam riwayat Muslim dari Ummu Habibah, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 raka'atan tatawwu'an ghaira fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidak ada seorang hamba muslim yang salat untuk Allah setiap hari 12 rakaat tatawwu, bukan wajib, bukan fariidah, kecuali Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Iya. Jadi ini 12. Dan akan datang nanti ya, bahwa penyebutan salat rawatib yang disebut oleh Ibnu Umar di sini mungkin ditambah dengan rakaat yang lainnya. Dan tentunya apa yang akan disebut dalam hadits Ibnu Umar ini belum masuk di dalamnya salat asar. Juga tidak masuk di dalamnya salat antara adzan dan qamat. Iya. Baik. Kita detailkan hadits Ibnu Umar. Asyru raka'atin hafidtuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 10 rakaat yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
raka'atani qabla adh-dhuhr. 2 rakaat sebelum duhur, wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'atani ba'dal maghrib fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'atani ba'dal isya fi baitihi. 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'atani qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya semuanya berapa? 10. 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 4. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 8. 2 sebelum subuh berapa? 10. Iya. Kemudian kata Ibnu Umar, haddatsatni Hafsatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tala'a al-fajr wa adzana al-muadzin shalla raka'ataini. Iya. Kata Ibnu Umar, Hafsah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila fajar subuh sudah tampak dan muadzin sudah adzan, beliau pun melakukan salat 2 rakaat. Ya. Baik. Ini salat rawatib ya, 10 di sini. Ada tambahan di riwayat Aisyah. Hadits Aisyah, riwayat Al-Bukhari. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'atani qabla al-ghada. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi di hadits Aisyah disebut berapa? 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi jumlahnya semuanya berapa? 12. Dan syah juga dalam sebagian riwayat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Iya, dan dengan ini menjadi 14. Sepanjang hadis dari Rasulullah semuanya sahih, maka ini bentuk dari tanawu. Boleh dikerjakan 10, boleh 12, dan boleh berapa? 14 dengan ketentuan duhur, 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Ya, dan yang paling penting pada tatawu, kalau semuanya boleh dilakukan, yang paling pentingnya adalah dia continue pada hal yang dia kerjakan. Kalau dia kerjakan biasanya 2 sebelum duhur, 2 setelah asar, 2 setelah duhur, maka dia continue dengan 2 tersebut. Iya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah setelah membawakan hadits ini, beliau setelah membawakan penjelasan jumlah salat sunnah rawatib, ya, beliau menerangkan salat sunnah rawatib yang terafdal dari 5 salat ini. Atau di sini hanya disebut 4 salat ya, karena belum disebut salat apa? Salat asar. Kata beliau, wahuma akaduha, wahuma keduanya, ini kembali kepada 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh yang paling muakkadnya. Jadi yang paling ditekankan, yang paling disunnahkan 2 rakaat apa? Sebelum subuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu hadits Aisyah riwayat Muslim. Iya. Perhatikan ya, lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Dan di hadits Hafsah yang kita sebutkan tadi, kita baca tadi, Nabi melakukannya kalau sudah terbit fajar subuh. Ini menunjukkan bahwa 2 rakaat ini setelah fajar subuh terbit. Dan apabila muadzin sudah adzan. Ya, kalau misalnya ada 3 masjid di dekat rumah, masjid pertama sudah adzan, ya, masjid yang kita akan sholati belum adzan, tidak apa-apa seorang memulai sholat sunnah sebelum subuh. Sebab tidak mesti masjid yang dekat rumahnya dia tunggu. Ya, yang menjadi ukuran telah masuk waktu dan sudah ada muadzin yang apa? Adzan. Baik.
Kemudian kata beliau, wa yustahabbu takhfifuha. Disunnahkan untuk meringankan 2 rakaat sebelum subuh. Ini pembahasan yang ke-6. Ya, tentang kesunnahan meringankan pelaksanaan salat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, diringankan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ringkas di dalam salatnya sampai Aisyah berkata, apakah Nabi baca Al-Fatihah tadi atau tidak? Karena saking cepatnya. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan di dalam riwayat yang lain dijelaskan bacaan Nabi. Bahwa di rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua beliau membaca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi ini yang dibaca, ringkas bacaannya. Baik. Berikutnya kesunahan mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib di rumah. Nah, kata beliau, wa fi'luhuma fil baiti afdal wa kadzalika raka'atal maghrib. Dan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh ini di rumah itu lebih afdal. Demikian pula mengerjakan 2 rakaat setelah maghrib itu lebih afdal di rumah. Ini berdasarkan hadits Ibnu Umar yang sudah berlalu ya. Ya, dan secara umum bahwa salat sunnah afdalnya di mana? Di rumah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shalah fil bait illa al-maktubah." Salat yang paling afdal adalah di rumah kecuali kalau salat apa? Salat wajib. Iya. Kalau salat wajib. Namun keafdalan ini bagi siapa yang bisa continue di rumahnya. Ya. Kalau misalnya dia kembali ke rumah dan akan menyibukkannya, melalaikannya dari sholat, dia kerjakan di masjid, itu kadang lebih afdal. Seorang biasanya kalau dia ke rumah akan banyak gangguan anak-anak dan seterusnya, kadang dia dilalaikan. Ya, maka dia continue di masjid, itu lebih apa? Lebih bagus daripada dia ingin melakukan di rumah tetapi sering sering bolong-bolong salatnya. Nah, baik, ini penjelasan tentang salat sunnah rawatib. Di sini belum disebutkan salat sunnah sebelum asar. Iya, dan telah syah dalam hadits Ibnu Umar juga riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Iya. Dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Iya. Dan menunjukkan bahwa hal itu disunnahkan. Satu pembahasan lagi pada salat rawatib yang dikatakan 4 rakaat. Dilakukan 2 rakaat dengan 2 kali salam. Atau 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Iya. Ini berkaitan dengan kaidah umum. Jawaban untuk pertanyaan ini berkaitan dengan kaidah umum dalam pelaksanaan salat sunnah. Kalau salat sunnahnya di malam hari, semua salat sunnah di malam hari harus berapa? 2-2. Karena Nabi bersabda salatul lail masna. Salat sunnah di malam hari 2-2. Tapi kalau salat sunnahnya di siang hari, apakah harus 2-2? Ada sebagian riwayat salatul laili wan nahar masna. Salat malam dan siang 2-2. Tapi riwayat ini lemah. Dan ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mewajibkan salat siang juga harus berapa? 2-2. Karena itu yang benarnya bahwa kalau salat di siang hari afdalnya 2-2 tetapi tidak wajib 2-2. Kenapa kita katakan afdalnya? Karena kebanyakan salat sunnah Nabi dalam salat tatawu jumlah rakaatnya berapa? 2. Iya. Dan boleh dia kerjakan 4 sekaligus, tidak ada masalah. 1 kali salam.
Boleh kerjakan 4 sekaligus, 1 kali salam.